Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Fa nuwasil kitab Kun Salafiyan ala al-Jaddah li Syekh Abdissalam As-Suhaimi hafizahullah ta'ala. Kita masuk ke pembahasan yang ke-10. Qala hafizahullah, ashiran ahammu alamati ahli az-zaygh. Pembahasan yang ke-10 adalah tanda-tanda yang paling penting untuk mengenali ahli al-bid'ah. Tanda-tanda yang paling penting untuk mengenali ahli az-zaygh, yakni orang-orang yang menyimpang. Yang pertama kata beliau, awalan al-furqati allati nabbaha Allah 'alayha fi qawlihi innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Yang pertama adalah mereka senantiasa berpecah, bahwa ahlul bid'ah senantiasa berpecah, khususnya perpecahan di dalam akidah, khususnya perpecahan di dalam akidah dan manhaj. Dan ini telah Allah kabarkan di dalam Al-Quran, di surah Al-An'am, sesungguhnya orang-orang yang berpecah belah dan memecah belah agama mereka, sungguh mereka dahulu berkelompok-kelompok, dan engkau wahai Nabi bukan di antara mereka. Kemudian yang kedua, ittiba'u al-mutasyabih. Yang kedua, mengikuti syubhat. Mengikuti syubhat. Ini di antara tanda ahli al-bid'ah. Apa di antara makna mutasyabih? Ayat-ayat yang multi tafsir atau hadis-hadis yang multi tafsir, akan tetapi mereka meninggalkan pemahaman salaf untuk memahami ayat dan untuk memahami hadis. Jadi mereka suka menafsirkan ayat yang seolah-olah cocok dengan hawa nafsu mereka. Allah Jalla wa Ala berkata, fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Dan orang-orang yang memiliki penyimpangan di dalam hatinya, maka mereka akan mengikuti perkara-perkara yang mutasyabih. yakni bisa mereka gunakan ayat itu atau hadis itu untuk membenarkan bid'ah mereka. Dan Allah Jalla wa'ala menjadikan perkara ini secara kauni terjadi untuk membedakan yang hak dan yang batil, untuk membedakan yang hak dan yang batil. Jadi jangan kira ahlul bid'ah tidak punya dalil. Mungkin bisa jadi mereka punya dalil, bisa jadi mereka punya ayat, punya hadis, tapi apa? Cara memahami hadis, cara memahami Al-Quran, ini yang perlu didudukkan. Kemudian yang ketiga, di antara tanda ahlul bid'ah, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Allah Jalla wa'ala telah berkata, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ. Dan orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit dan penyimpangan. Begitu juga Allah katakan di surah Al-Furqan, أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ. Apakah engkau melihat wahai Nabi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Dan inilah ciri khas ahlul bid'ah. Jadi ahlul bid'ah memang tidak jujur dalam beragama. Contoh dalam menyikapi pemimpin. Di dalam hadis-hadis, ketika misalnya ada perkara yang tidak kita senangi dari kebijakan pemerintah, maka Nabi kita alaihi salatu wassalam telah mengajarkan
isbiru, bersabar. Kemudian ada sebagian orang-orang yang berpemahaman Khawarij, berpemahaman Ikhwanul Muslimin, berpemahaman Sururiyah, maka dia berusaha mencari dalil mana nih yang bisa digunakan untuk memberontak penguasa, mencaci maki penguasa, menggibahi penguasa, cari nanti syubhat, dalil supaya cocok dengan hawa nafsu. Maka ini diantara ciri khas ahli bid'ah. Nanti dicarilah mana nih perbuatan salaf yang pernah memberontak. Sementara engkau memiliki Al-Quran, engkau memiliki hadis, engkau memiliki pemahaman para sahabat, kenapa engkau cari orang-orang yang tidak maksum dari kesalahan untuk membenarkan kebid'ahanmu? Maka ini diantara ciri khas ahlul bid'ah. Ini diantara ciri khas ahlul bid'ah. Suka mengikuti hawa nafsu, tidak jujur dalam beragama, suka melakukan pembenaran, bukan mengikuti kebenaran. Kemudian yang keempat, mu'aradatus sunnah bil Quran. Mu'aradatus sunnah bil Quran. Mereka berkata bahwa sebagian yang datang di dalam sunnah itu menyelisihi Quran, kata mereka. Jadi mereka katakan antara Quran dan sunnah berbenturan. Ini kata mereka dari kalangan ahli bid'ah. Maka subhanallah, bagaimana mungkin Al-Quran dan sunnah berbenturan, sementara dua-duanya wahyu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira, kata Allah. Sekiranya engkau atau sekiranya Al-Quran itu turun dari selain Allah, pasti akan banyak kontradiksi. Akan tetapi Al-Quran ini datang dari Allah, hadis-hadis Nabi wahyu dari Allah, maka tidak ada yang kontradiksi. Kemudian yang kelima, bughdu ahli al-athar. Yang kelima, mereka membenci ahli al-athar. Dan ahli al-athar adalah ahli al-hadis, dan ahli al-hadis adalah ahli sunnah, dan ahli sunnah adalah salafiyah. Itu sinonim untuk menyematkan atau menunjukkan ahli sunnah wal jamaah. Sebagaimana ahlul kalam, orang-orang yang sibuk mempelajari ilmu kalam, maka mereka membenci ahlul hadis. Mereka membenci ahlul hadis. Begitu juga para khawarij membenci para sahabat. Baik, kemudian yang keenam, ini penting, itlaqu al-alqab as-sayyi'ah ala ahli sunnah, di mana ahlul bid'ah suka menjuluki ahlu sunnah dengan julukan yang buruk. Di antara ciri khas ahlul bid'ah, mereka menjuluki ahlu sunnah dengan julukan yang buruk. Dan ini telah terjadi di zaman dahulu, ketika Amr bin Ubaid menjuluki Abdullah bin Umar bi al-Hashawiyah, yakni orang yang hasyawi, yakni receh. Bayangkan, menjuluki dengan julukan yang buruk, musyabbihah. Ahlu sunnah dikatakan musyabbihah, mujassimah. Begitu juga orang-orang sufi. Orang-orang sufi mengatakan ahlu sunnah yang menegakkan tauhid dengan julukan yang buruk, dengan julukan yang diklaim buruk gitu. Seperti Wahabiyah. Begitu juga orang-orang mumayyi', para mumayyi'in yang bermanhaj abu-abu, yang tidak jelas manhajnya, apakah di atas sunnah atau di atas bid'ah, yang memiliki banyak syubhat. Maka mereka suka menjuluki orang-orang yang menjelaskan kebenaran, menjelaskan orang-orang yang menyimpang untuk dihindari dengan julukan-julukan yang buruk, seperti yakni jama'atut tahdzir, gulatut tajrih. Nah, maka ini julukan-julukan datang dari ahlul bid'ah untuk menjauhkan umat Islam dari kebenaran.
dan orang-orang yang memeluk kebenaran. Begitu juga para ikhwanul muslimin, para ikhwanul mujrimin dari kalangan khawarij. Begitu juga para sururiyin, orang-orang yang memiliki pemahaman khawarij, menjuluki ahlu sunnah dengan julukan yang buruk, yang diklaim itu adalah julukan yang buruk, seperti madakhilah, seperti al-jamiyah. Maka ini semua julukan la haqiqatalah, tidak ada hakikatnya. Kenapa kalian lempari kami dengan julukan madakhilah, jamiyah, ghulatut ta'ah? Apakah karena kami berpegang teguh dengan usul ahlu sunnah, mendengar dan taat terhadap pemerintah muslim, terus kalian lempari kami dengan ini? Na'udzubillah. Kami menjalankan wasiat Nabi kami alaihi salatu wassalam, kemudian kami dituduh dengan tuduhan yang tidak enak di mata umat. Khawatirnya ini di antara bentuk kekufuran ketika mereka menuduh ahlu sunnah dengan lakab-lakab yang buruk hanya karena ahlu sunnah berpegang teguh dengan usul ahlu sunnah. Nasallallahu salamul afiyah. Kemudian yang ketujuh, di antara tanda ahli bid'ah, tarku intihali madhhab salaf, di mana mereka meninggalkan konsep madhab para salaf. Mereka meninggalkan konsep manhaj para salaf. Dan manhaj para salaf itu luas, sebagaimana telah kita sebutkan, dalam akidah, dalam ibadah, dalam dakwah, dalam suluk. Berkata Syekh Suhaimi, yakni Abdul Salam hafizahullah, qultu wa qad waqa'a fi asrina man za'ama annahu ala manhaj salaf wa huwa laysa kadzalik. Sungguh telah terjadi zaman kita dari orang-orang yang mengklaim di atas manhaj salaf, sementara mereka bukan bagian dari manhaj salaf. Bal hunaka man atlaqa 'ala al-jama'at al-hizbiyyah al-mu'asirah wallati ba'daha 'ala fikr al-khawarij ism as-salafiyyah. Artinya, sebagian firqah yang menyimpang dari kalangan khawarij, dari kalangan ikhwanul mujrimin, dari kalangan sururiyin, dari kalangan jihadiyin, para teroris, juga mereka mengaku salafiyah. Jelas para teroris mengaku salafiyah. Ini dia musibahnya, sehingga frame manhaj salaf itu ditakuti sebagian manusia, karena yang menisbatkan kepada ini orang-orang yang menyimpang. Tapi bukan manhajnya yang kita salahkan, tapi orang yang menyimpang itu, khawarij itu yang kita salahkan. Sebagaimana muslim, apabila ada muslim yang keliru, apakah Islam yang kita celah atau orang yang disalahkan? Maka jelas orang yang disalahkan. Wa za'ama anna al-qasim al-qasim al-mushtarak bainahuma huwa salafiyah, wa hadha natijah likathrati al-jahl wa qillati al-ilm, kama qala Syekh al-Islam Ibn Taimiyah, أو أن المقصود هو تمييع الدعوة السلفية القائمة على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح لإدخال الطوائف المنحرفة في دائرة أهل السنة والجماعة. Yani mereka sebenarnya tidak memahami manhaj para salaf, tapi mereka hanya sebatas mengaku untuk melemahkan dakwah ini. Makanya wajib bagi kita belajar, terus kita ikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, penjelasan para ulama, agar kita selamat dunia dan akhirat. Kemudian yang kedelapan di antara tanda ahli bid'ah, takfir mukhalifihim bighairi dalil, bahwa ahlul bid'ah itu mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka tanpa dalil. Bahwa ahlul bid'ah menyelisihi atau mengkafirkan orang-orang yang menyelisihi mereka, mengkafirkan siapa saja yang enggak cocok dengan ahlul bid'ah dikafirkan tanpa dalil. Ini dia masalahnya. Kita ahlu sunnah mengkafirkan orang-orang yang jatuh pada kekufuran tentunya dengan dalil dan dengan dhawabit syar'iyyah, bukan sembarangan, bukan serampangan, bukan asal ngomong, bukan dibangun di atas dugaan, bukan dibangun di atas perkara-perkara yang muhtamilah, perkara-perkara yang mengandung A atau mengandung B. Jadi ada patokan-patokan yang disebutkan para ulama.
tidak serampangan. Kemudian tasi'an, yang ke-9 di antara tanda ahlul bid'ah, al-ijmalu fi mawadhi' tahtaju ila tafsilin wa bayan wal qiyas ala ma la yasih al-qiyas alaih. Di antara tanda-tanda ahlul bid'ah bahwa mereka suka menggunakan lafaz-lafaz yang multitafsir, mujmal, pada kasus yang membutuhkan rincian. Ini dia. Jadi mereka tidak merinci perkara yang harusnya dirinci. Ini di antara musibah ahlul bid'ah. Mereka tidak mau merinci sebuah perkara yang di mana para ulama merinci perkara itu. Akhirnya apa? Imma belok kanan atau belok kiri, enggak lurus lagi. Yang di mana sekiranya dirinci permasalahan itu akan lurus berjalan, tapi mereka enggak mau rinci. Mereka arahkan sesuai dengan hawa nafsu. Contohnya apa? Contohnya para takfiriyin, orang-orang yang suka mengkafirkan tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa dhawabit syar'iyyah, dengan dalil-dalil yang mujmal. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Nah, ayat ini kalau tidak dirinci, jadi siapa saja yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka kafir. Maka dia ketika melakukan perkara yang mengandung maksiat, yang di mana maksiat sebenarnya bukan berhukum dengan hukum Allah, berarti dia sendiri mengkafirkan perbuatannya. Ketika dia menipu, bermuamalah dengan orang lain, dan dia menipu, dan ini tipuan ini, ketika dia melakukan perbuatan tipuan kepada orang, hakikatnya dia bukan berhukum dengan hukum Allah. Tapi apakah dia mau dikafirkan dengan ayat ini karena dia tidak merinci? Maka wajib dirinci perkara-perkara yang wajib dirinci. Gak bisa dimujmalkan begitu saja. Kata beliau, wal qiyas ala ma la yasih al qiyas alaih, atau menganalogikan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dianalogikan, dikiaskan pada sesuatu yang tidak boleh dikiaskan. Contohnya apa? Contohnya nama-nama dan sifat Allah, kaifiyatnya. Wajah Allah, tangan Allah, kaki Allah. Apakah bentuknya boleh disamakan, dikiaskan dengan bentuk dan kaifiyat makhluk? Maka muharram. Jelas, inilah tanzil ayat qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Sesungguhnya kaifiyat sifat Allah tidak sama dengan kaifiyat sifat makhluknya. Kita tetapkan Allah memiliki nama-nama dan sifat sebagaimana Allah kabarkan dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita menolak kaifiyatnya itu sama dengan kaifiyat sifat makhluk. Kita katakan Allah punya wajah, tapi wajah Allah tidak sama dengan wajah makhluknya. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, kata Imam Ahmad, yanbaghi lil mutakallim fil fiqh an yajtaniba hadain al-aslain al-mujmal wal qiyas. Kata Imam Ahmad rahimahullah, maka wajib bagi orang yang berbicara tentang fikih, ini maksud dengan fikih di sini imma fiqhul akbar dalam perkara akidah, atau fikih asghar yakni dalam perkara amaliyah. Walaupun ini pembagian ini ada kritikan para ulama karena ini diantara pembagian Abu Hanifah. Nah, tapi bukan di sini pembahasannya. Kata beliau, wajib dijauhi dua perkara ini. Apa itu lafaz yang mujmal? Apa yang mujmal? Perkara yang harusnya dirinci tapi dia tidak mau merincinya, atau melakukan kias, analogi yang keliru. Wa qala aidan aktsaru ma yukhatti an-nas an-nas min jihati at-ta'wil wal qiyas. Nah, ini ucapan Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa kebanyakan yang membuat seseorang terjatuh pada kesalahan dalam agama itu disebabkan salah menafsirkan dan menggunakan kias yang keliru, kiasul fasid. Nah, kemudian kata beliau, qultu ma dzakara al-Imam Ahmad rahimahullah min at-tahdhiri من هذين الأصلين في الفقه دليل على أنه في باب العقيدة يكون تجنب ذلك أولى وأحرى. Nah, sebagaimana kita sebutkan bahwa Imam Ahmad mengatakan
orang yang berbicara tentang fikih, maka wajib meninggalkan dua perkara tadi. Yang pertama, lafaz yang mujmal, yakni lafaz yang harusnya dirinci, dan kias yang fasid, yang rusak, yang tidak terpenuhi kias. Artinya perkara akidah lebih utama. Contohnya lah, ketika di ahlul bidah dikatakan kepada mereka, kita memiliki Allah yang dimana dia istiwa di atas arsy, tinggi di atas arsy, di atas seluruh makhluk, tinggi, istiwa di atas arsy. Kemudian kata dia, oh enggak kayak gitu, Allah itu tidak bertempat, katanya. Allah tidak bertempat. Maka apa makna tempat? Coba rinci, apa yang dimaksud dengan tempat? Bisa enggak mereka merinci apa yang dimaksud dengan tempat? Kalau tempat yang kau maksud ada ruang lingkup makhluk, maka na'am, Allah tidak berada di posisi ruang lingkup makhluk. Tapi kalau yang kau maksud tempat adalah posisi tinggi yang tidak ada makhluk di situ, maka di situlah Allah, posisi tinggi yang tidak ada makhluk lagi di situ, dan Allah di luar lingkup makhluk. Jelas? Semudah itu. Makanya perlu dirinci apa yang dimaksud dengan tempat. Al-makan, apa yang kau maksud dengan tempat? Nah, arah, contohnya arah. Allah tidak berarah. Jelaskan apa makna arah. Apa makna arah? Apakah yang dimaksud dengan arah adalah arah yang berada di lingkup makhluk juga? Maksudnya arah atas tapi berada di lingkup makhluk ini, atau posisi tinggi di arah atas yang tidak ada lagi makhluk di situ? Kalau yang pertama keliru, karena Allah berada di luar lingkup makhluk tapi di arah atas, di arah atas ulul mutlak, kata para ulama, yang tidak ada makhluk lagi di situ. Makanya jangan gunakan lafaz-lafaz yang enggak jelas, yang tak pernah digunakan oleh syariat. Tinggalkan ini seluruhnya. Katakan Allah di atas seluruh makhluk. Katakan Allah istiwa di atas arsy, sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran. Nah, kemudian pembahasan yang ke-11, Al-Hadi Ashar, yang tadi 10 kan? Nah, itu salah jamnya, jam 9. Hah? Baik, 7.20. Ba'du al-qawaid fil manhaj as-salafi, sebagian kaidah pada manhaj as-salaf. Kaidah ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari, digunakan dalam beragama, ini penting. Al-qa'idah min babi fa'idah. Apa itu kaidah? Huwa hukmun kulli yantabiqu ala juz'iyatin katsirah ta'khudhu hukmaha min hadzal hukmul kulli. Apa maknanya? Maknanya hukum secara umum yang melahirkan parsial-parsial, yang dimana parsial ini kembali kepada hukum secara umum itu. Jelas? Hukum secara umum, kemudian ada cabangnya nanti, dan cabang ini diambil hukumnya kepada hukum yang umum tadi. Dan biasanya kaidah memiliki syurut, memiliki syarat baru bisa diambil hukumnya. Ini bicara secara mujmal tentunya. Ini dibahas di usul fikih dan qawaid fiqhiyah. Mungkin kapan-kapan bisa kita bahas. Yang pertama, qaidatun fil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kaidah dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Al-muradu bil ma'ruf, yang dimaksud dengan ma'ruf adalah jami'ut ta'at, seluruh ketaatan. Seluruh ketaatan yang ditetapkan oleh syariat kita, itu dikatakan ma'ruf. Atau perkara yang baik yang dipandang oleh urf,
urf masyarakat. Makanya Allah Jalla wa'ala mengatakan bahwa muamalah antara laki-laki dan wanita pada hubungan suami istri, artinya hubungan rumah tangga, itu kembali kepada urf. Kalau tidak dijelaskan oleh syariat, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kata Allah. Ya, ini dikembalikan kepada urf. Wa a'dhamu dzalik, dan perkara yang paling besar dalam perkara yang ma'ruf adalah tauhid. Ya kan? Kenapa? Karena ini yang paling inti yang diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an dan didakwahkan oleh nabi kita. Bahkan seluruh nabi memerintahkan perkara ma'ruf ini. Apa itu? Tauhid, ibadatullah. Makanya perkara tauhid ini adalah perkara yang paling layak dan senantiasa kita ulang-ulang. Jangan sampai kita bosan. Qala ibadatullahi wahdah la syarika lah. Mengibadahi Allah yang tidak ada sekutu baginya. Wa ikhlasul ibadati lah, dan mengikhlaskan ibadah hanya untuknya. Wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah pada selain Allah. yakni mewanti-wanti dari kesyirikan. Wa ya'ti ba'da dzalik sa'irut ta'at min wajibatin wa mustahabbat. Kemudian setelah tauhid, usul dari pondasi agama kita dan manhaj kita, kemudian seluruh ketaatan, seluruh kewajiban, dan seluruh yang mustahab. Seluruh ketaatan yang paling tinggi di antaranya setelah tauhid adalah pondasi-pondasi akidah. Pondasi-pondasi akidah dan manhaj. Kemudian amalan-amalan yang Allah wajibkan seperti salat, saum, zakat, haji bagi yang mampu, birrul walidain, mentaati suami, perkara amal-amal saleh yang lain, kayak gitu, yang Allah wajibkan antara hambanya, yang dimana sebelumnya akidah harus dikuatkan dalam seluruh aspek kehidupan, kemudian perkara-perkara yang wajib dan mustahab. Kemudian yang kedua, al-munkar. Apa itu munkar? Kullu ma nahallahu anhu wa rasuluh, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Fa jami'ul ma'asi wal bid'ah munkar, wa a'zamul munkar asyirku billah. Maka seluruh kemaksiatan, kebid'ahan adalah kemungkaran, dan sebesar-besar kemungkaran adalah kesyirikan kepada Allah. Sebesar-besar kemungkaran adalah kesyirikan. Kemudian bid'ah di dalam akidah, maka wajib kita wanti-wanti. Makanya harus kita tahu penyimpangan-penyimpangan di dalam akidah supaya kita meninggalkannya dan mewanti-wanti manusia darinya. Kemudian apa? Perkara-perkara yang sifatnya meninggalkan kewajiban. Naam. Wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wajibun 'ala hadhihi al ummah wujuban kifaiyan la 'ainiyya. Kata beliau, amar ma'ruf nahi munkar adalah kewajiban bagi umat ini, yang dimana wajibnya itu sifatnya kifayah. Apa yang maksud dengan kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqata al-itsm 'anil baqin. Kalau ada yang sudah menegakkannya, maka gugurlah bagi pihak yang lain. Contohnya dakwah ini. Makanya wajib di bagian ini, contohnya harus ada yang berdakwah, menegakkan tauhid, menyampaikan kebenaran, mewanti-wanti umat dari kesyirikan, kebid'ahan, penyimpangan. Makanya orang, yakni seorang dai yang menjelaskan kebenaran, wajib kita tolong, wajib kita support, wajib kita yakni kita doakan, bukan malah yakni dianggap keras. Ini ngomongin bid'ah terus, kan gitu. Ini mewanti-wanti dari penyimpangan terus. Lah, emang ini tujuan agama? Makanya kalau ada orang yang berprasangka demikian, berarti ini rusak ini akidahnya. Rusak akidahnya.
Sebagian orang kan kayak gitu, bid'ah lagi, syirik lagi. Kok itu aja yang dibahas? Gak ada lagi pembahasan lain. Ini membuat perpecahan di dalam umat. Subhanallah. Kalian justrunya yang membuat perpecahan, wahai ahlul bid'ah. Kalian yang membuat umat Islam berpecah disebabkan kebid'ahan kalian, kesyirikan kalian. Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah sebelum nyawa dicabut. Qala wa idza lam yaqum bihi ahadun athimal jami'. Kalau enggak ada yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar, berdosa seluruhnya. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini sya'nuha azim, perkara yang besar di dalam Islam, di dalam agama. Yaqulullah subhanahu wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah kalian menjadi umat yang mengajak pada kebaikan, memerintahkan yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar, dan itulah orang-orang yang sukses, dan tidak ada kesuksesan bagi seseorang kecuali surga. Yaqul Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, man amara bil ma'rufi wa nahaa 'anil munkar fayanbaghi an yakuna 'aliman bima amara bih, 'aliman bima yanha 'an. Ini faedah muhimmah, kata beliau. Barang siapa yang memerintahkan pada perkara yang ma'ruf dan melarang dari perbuatan yang mungkar, hendaklah dia cerdas mengetahui apa yang dia perintahkan dan apa yang dia larang. Rafiqan fima ya'muru bih, dan bersikap lemah lembut bagi siapa yang diperintahkannya. Rafiqan fima yanha 'an, bersikap lemah lembut dengan siapa yang ia larang dari kemungkaran itu. Haliman fima ya'muru bih, berusaha sabar atas apa yang ia perintahkan dari orang yang diinginkan darinya perbuatan ma'ruf itu untuk dikerjakan. Haliman fima yanha 'an, dari perkara yang dilarang juga. Ini dia melarang orang, hendaklah dia berusaha untuk sabar, kan gitu, enggak bisa langsung sat-sat. Fal ilmu qabla al-amr, hendaklah berilmu sebelum memerintahkan. Yani memerintahkan dalam perkara yang ma'ruf. War rifqu ma'al amr, dan kelembutan bersamaan dengan perintah. Wal hilmu ma'al amr, dan apa? Kasih sayang, kelembutan, sabar bersamaan dengan perintah. Fa in lam yakun aliman, kalau dia tidak memiliki ilmunya, lam yakun lahu an yaqfu ma laysa lahu bihi ilm. Lam yakun lahu an yaqfu ma laysa lahu bihi ilm. Artinya dia bakal jatuh pada perbuatan yang ia bersikap tidak di atas ilmu. Dan faedah juga muhimmah, bukanlah makna ketika kita memerintahkan perkara yang ma'ruf kita harus baik dulu 100%. Ini syubhat, ya kan? Aku pun yang banyaknya, yakni banyak dosa, banyak kesalahanku. Udahlah, enggak usah diingatkan orang-orang. Kan gitu, masing-masing aja lah. Kalau syarat amar, yakni yang memerintahkan perkara yang ma'ruf harus sempurna, udahlah hanya anbiya yang memerintahkan dalam perkara yang ma'ruf. Dan kita pun jangan sampai ketika kita diperintahkan oleh orang lain dalam perkara yang ma'ruf atau kita dilarang dari perkara yang mungkar, kita katakan engkau juga jatuh pada perbuatan yang sama. Enggak boleh kayak gini. Tidak boleh berhujjah seseorang mengatakan, ya akhi, antum juga jatuh pada dosa yang lebih parah. Antum enggak usah larang-larang ana dari perbuatan ini. Kenapa? Antum juga lebih parah kok. Enggak kayak gitu konsepnya. Kita wajib menerima nasihat, dan kesalahan dia wajib juga kita ingatkan. Kesalahan dia wajib juga kita ingatkan. Nah, beginilah kehidupan manusia. Inilah kehidupan manusia, saling melengkapi. Saling melengkapi. Jelas. Apalagi urusan-urusan yang sangat urgent, misalnya urusan akidah, urusan tauhid. Maka wajib seseorang apa? Menerima nasihat apabila nasihat itu hak. Ya, apalagi disampaikan ucapan Allah, ucapan Rasulullah. Apakah ada lagi yang lebih besar dari ucapan Allah dan Rasulullah sehingga ditinggalkan? Subhanallah. Sebagian orang kan kayak gitu. Itu kan pemahamanmu, katanya. Sudah dijelaskan, qala Allah, qala Rasulullah. Ini ucapan sahabat, ini pemahaman para ulama. Masih pemahamanmu juga, katanya.
maka ini orang-orang yang dikhawatirkan dikunci oleh Allah hatinya dari menerima kebenaran. Nah, wa in kana aliman, kata beliau, kalau dia memiliki ilmu, wa lam yakun rafiqan, kana kat-tabib alladhi la rifqa fihi fayughallidh 'ala al-marid fala yaqbal minhu. Kalau dia berilmu, dia faham konsepnya, tapi dia tidak memiliki kelembutan atas siapa yang dia perintahkan untuk mengerjakan kebaikan, atas orang yang siapa yang dia inginkan untuk meninggalkan kemungkaran. Kata beliau, seperti seorang dokter yang galak, yang garang, yang gak punya rasa kasih sayang. Maka orang yang sakit pun gak akan nyaman, gak akan suka, kan gitu. Nah, dan keadaan ini tentunya tidak bisa kita pukul rata semuanya. Ada orang yang pasien itu, sebagaimana dokter, pasien itu harus digalakin. Dokter bersikap galak dulu sama pasien ini karena bebal, bandal. Nah, begitu juga seorang yang memerintahkan perkara yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar, dia lihat orang ini gimana nih maslahat bagi dia. Apakah digalakin? Apakah ditegasin? Apakah dilembutin? Maka itulah yang wajib kita timbang, akan datang pembahasannya insyaallah. Kata beliau, wal muaddib al-ghalidh alladhi la yaqbal minhu al-walad, seperti seorang yang mendidik akan tetapi memiliki sifat yang galak. Jadi biasanya anak-anak akan lari darinya, enggak mau menerimanya. Waqad qala Allah Ta'ala li Musa wa Haruna, Allah berkata kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Allahu akbar. Allah memerintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berkata kepada Fir'aun, katakanlah kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut, bisa jadi dia berfikir atau takut kepada Allah. Ini muhawalah yang pertama, step yang pertama, lembut dulu. Nggak bisa lembut baru ditambah porsinya, kan gitu. Kayak obat. Jadi mengingkari mungkar itu seperti obat. Kalau kesalahannya tidak sesuai dengan dosis, parah, penyakit itu bukannya sembuh malah jadi parah. Tapi kalau kurang juga tidak akan hilang. Inilah pentingnya hikmah, melihat mana yang sesuai dengan keadaan. Kemudian kata beliau, thumma man amara aw naha fala budda an yu'dha fil 'adah. Lihat ini faedah muhimmah. Siapa yang beramar ma'ruf nahi mungkar, maka pasti akan mendapatkan gangguan manusia. Ini sudah sunnatullah. Siapa yang menjelaskan kebenaran, pasti akan ada saja orang yang tidak setuju. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah, pasti ada dari kalangan ahlul bid'ah yang membenci. Jadi enggak bisa ketika kita menyuarakan sunnah, menampakkan tauhid, menampakkan kebenaran, kemudian kita enggak mau gangguan orang, cari aman gitu, safety player. Tapi mau menyuarakan sunnah enggak bisa, harus diterima. Harus diterima apa itu? Serangan manusia, dicaci, dijauhi, ditinggalkan, dimaki. Dan tentunya setelah melalui cara-cara yang syar'i, yang sesuai dengan maslahat dan hikmah, dan kita mendapatkan itu, udah kita sabar. Kita sabar, enggak bisa kan gitu. Yani ada perkara-perkara, contohlah perkara maulid, masalan. Perkara maulid. Kok bisalah ada sebagian dai mengatakan ini masalah khilafiyah? Ada sebagian dai mengatakan ini masalah khilafiyah. Kenapa engkau katakan masalah khilafiyah wahai fulan? Apakah engkau takut engkau ditinggalkan oleh jamaah? Apakah engkau takut kajianmu dibubarkan? Apakah engkau takut orang-orang meninggalkanmu? Apakah engkau takut orang-orang menganggapmu keras? Apakah engkau ingin dianggap orang yang hikmah hanya karena banyaknya pengikut yang engkau miliki? Wallahi pengikut ini tidak bermanfaat di sisi Allah. Al-Imam Ahmad, lihat Imam Ahmad rahimahullah, kisahnya dicambuk, dipukul, diperintahkan untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Imam Ahmad tidak pernah satu kata pun mengatakan Al-Quran makhluk. Dan seseorang berkata kepada Imam Ahmad,
laka rukhsah wahai imam, engkau memiliki keringanan, katakan Al-Quran makhluk, khalas, selesai. Selamat engkau dibebaskan dari penjara. Tapi apa kata Imam Ahmad? Sesungguhnya ada orang-orang di sana yang siap mencatat ucapanku. Apa saja yang aku ucapkan, mereka catat, itulah yang akan disebarkan pada manusia. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullah, inni uhibbul maut wala uhibbu an udillan nas. Lebih baik aku mati dibandingkan manusia sesat gara-gara fatwaku mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian ada seorang dai mengatakan, ini maulid khilafiyah, perkara yang sudahlah saling berlapang dada. Hari ini khilafiyah, mungkin besok ikut merayakan. Kan gitu biasanya. Awalnya gitu tuh, khilafiyah dulu, baru besok nanti apa? Ikut mengisi kajian di acara-acara maulid. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Naam. Adzan. Tafadhal. لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم بسم الله طيب بسم الله. Sebagaimana yang kita sebutkan bahwa di antara syubhat orang-orang yang menyimpang dari kalangan ahlul bid'ah dan manhaj abu-abu suka mengatakan perkara-perkara itu adalah masalah khilafiyah, seperti maulid atau diharamkannya mengingkari pemerintah secara terang-terangan di sosial media, menggibahnya. Ini perkara ijma' diharamkan oleh para salaf. Kemudian mereka berusaha mengkaburkan perkara-perkara ini. Kata mereka, enggak, ini ada khilaf di situ, untuk menyembunyikan penyimpangan mereka. Kemudian harusnya engkau meletakkan masalah khilaf itu bagaimana, letakkan dhawabitnya, baru jelaskan. Adapun hanya sebatas mengatakan, ada yang mengatakan A, terus engkau enggak jelaskan apa patokan khilaf itu, maka ini dakwaan, maka ini sebatas dakwaan. Kemudian kata beliau, والواجب على الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون أمره ونهيه لله وقصده طاعة الله. Seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar hendaklah ketika dia memerintahkan dan melarang, yang dia harapkan adalah wajah Allah, yakni ikhlas. Bukan mengharap pujian manusia, bukan mengharap fallback manusia, bukan mengharap sanjungan, bukan mengharap urusan duniawi, tapi memang diharapkan adalah wajah Allah. Karena ini amal soleh yang besar. Bayangkan kalau orang mengamalkan apa yang kita perintahkan, berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Orang-orang mengikuti kebenaran yang kita sampaikan, berapa banyak manusia yang melakukan amal soleh gara-gara kita menjadi sebabnya dapat hidayah dia. Bayangkan pahala yang kita raih di akhirat. Wa an yakuna maqsuduhu salahul ma'mur. Tuh, maksudnya adalah gimana orang-orang ini menjadi baik, gimana saudara-saudara kita yang dapat hidayah, gimana umat Islam ini di atas tauhid, di atas sunnah, jauh dari kebid'ahan, kesyirikan, penyimpangan. Wa iqamatul hujjah alaih, dan menegakkan hujjah baginya. Wa alla yakuna maqsuduhu talab ar-ri'asa li nafsihi wa ta'ifatihi. Dan janganlah sampai tujuan dia itu beramar ma'ruf nahi munkar adalah mendapatkan kedudukan, ketinggian untuk dirinya dan kelompoknya. Ini yang perlu kembali dimurajaah, niat itu. Khususnya kita yang mungkin yang berceramah, ini nasihat pribadi kan gitu. Kita tanya senantiasa, ada waktu untuk berkhalwat, kita tanya, ini selama ini kita untuk apa beramal? Apakah untuk wajah Allah atau mengharap manusia? Nah, au tanaqqus ghairihi, atau merendahkan orang lain. Hati-hati. Mungkin bisa jadi seseorang jatuh pada penyimpangan, kesalahan, tapi karena dia membenci person itu, oh ini kesempatan emas untuk mencampakkannya.
bukan lagi esensi yang ingin dibahas dari kekeliruan, penyimpangan yang terjadi, tapi gimana caranya si fulan jatuh karena ada masalah pribadi. Ini diharamkan, ini kezaliman, ini udwan, ini ta'addi. Kalau orang kafir saja tidak boleh kita zalimi, apalagi masih muslim, apalagi masih seorang muslim. Kemudian kata beliau, wa asluddin, pondasi agama adalah an yakuna al-hubbu lillah wal bughdhu fillah. Hendaklah kecintaan kita disebabkan ketaatan karena Allah. Hendaklah kita membenci karena Allah. Wal muwalah lillah, kita bersikap loyalitas kepada saudara kita karena Allah. Wal mu'adah lillah, dan kita memusuhi pun karena agama Allah. Wal ibadah lillah, ibadah untuk Allah. Wal isti'anah billah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Wal khawfu min Allah, rasa takut hanya kepada Allah. Wal raja'u min Allah, dan rasa harap pun hanya kepada Allah. Wal ata' lillah, kita memberi karena Allah. Wal mana' lillah, dan menahan pun karena Allah. Wa hadza innama yakunu bimutaba'ati Rasulillah alaihi salatu wassalam alladhi amruhu amrullah wa nahyuhu nahyullah wa mu'adatuhu mu'adatullah wa ta'atuhu ta'atullah wa ma'siyatuhu ma'siyatullah. Intaha kalam Syekh al-Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa ma ajmal hadha al-kalam, kata beliau, itu semua tidak bisa dilakukan kecuali sesuai dengan contoh yang diajarkan Rasulullah, sesuai dengan perintah Rasulullah. Karena perintah Rasulullah adalah perintah Allah, larangan Rasulullah larangan Allah. Memusuhi karena Rasulullah kan itu, yakni memusuhi karena Allah. Hakikatnya mentaati Allah adalah mentaati Rasulullah. Jadi kita mentaati Rasulullah, hakikatnya kita mentaati Allah. Memaksiati Rasulullah, hakikatnya memaksiati Allah Jalla wa Ala. Kemudian satu lagi kita tambah sedikit, qaidah al-ibadat, kaidah dalam ibadah. Kaidah dalam ibadah. Al-ibadat mabnaha ala at-tauqif. Ibadah itu dibangun di atas at-tauqif. Yang dimaksud dengan tauqif adalah berjalan sesuai dengan dalil. Berjalan sesuai dengan dalil, hanya sebatas mencontoh Rasulullah dan para sahabat. Artinya ibadah yang tidak dibangun di atas dalil yang sahih, yang tidak, atau ibadah yang dibangun di atas dalil yang dhaif misalnya, dan tidak ada dalil yang menguatkannya, maka ini bid'ah. Atau membangun ibadah dengan perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka bid'ah. Contohnya maulid, contohnya merayakan maulid. Kita katakan, apakah maulid ini ibadah? Wahai kalian yang merayakan, ibadah atau bukan? Gimana Bang David, ibadah? Pernah rayakan maulid Bang David? Ibadah atau bukan? Atau sebatas main-main, refreshing karena mak-mak joget-joget di dalamnya? Itu yang biasa terjadi. Ya ini orang-orang lah, kita ambil keumuman. Kalau mau husnuzon, walaupun dia ada husnuzon sama ahlul bidah kan gitu. Min babi tanazzulan. Apakah maulid yang kalian lakukan ini ibadah? Karena ibadah tidak akan lepas dari hukum wajib atau sunnah, ya kan? Dan perkara yang mubah tidak boleh beribadah dengan perkara yang mubah secara zat. Tidak akan lepas dari wajib dan sunnah. Taib. Kalau kata mereka sunnah, karena nggak mungkin wajib, tapi zahir dari ucapan mereka menganggap wajib. Karena siapa yang meninggalkan maulid dianggap sesat. Berarti apa? Wajib. Ini yang waqi' di kehidupan real. Maka kita tanya, apakah ada dalilnya dari Rasulullah? Ada contohnya dari Rasulullah, dari para sahabat, dari para a'immah? Tidak ada. Bahkan ini muncul dari kalangan Syiah Al-Ubaidiyyin. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan kembali. Amal ibadah ini dibangun di atas apa?
Fa Allahu amar bittiba'ir rasul. Allah memerintahkan kita mengikuti Rasul dengan berkata, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, maka Allah pun akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa qala ta'ala, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannat tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa dzalikal fawzul 'azim." Maka barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, Allah akan masukkan ke dalam surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, kekal di dalamnya, dan itulah kesuksesan yang paling besar. Disebutkan juga di Sahihain Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab, kata beliau, annahu qabbala al-hajar al-aswad, sesungguhnya dia mencium hajar al-aswad. Ini disunnahkan ketika kita tawaf, ketika ada kesempatan enggak apa-apa kita cium hajar al-aswad, tapi tidak perlu takalluf, tidak perlu berlebihan sampai mendesak-desaki orang, memukul. Nah, ini berlebihan. Kemudian apa kata Umar bin Khattab ketika dia mencium hajar al-aswad? Inni la a'lamu annaka hajarun la tadur wa la tanfa. Sesungguhnya aku mengetahui engkau wahai hajar al-aswad hanyalah batu yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Lihat, tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Walaula anni ra'aitu Rasulullah alaihi salatu wassalam qabbalak ma qabbaltuk. Sekiranya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, tidak akan pernah aku cium engkau. Karena Rasulullah aku lihat mencium hajar al-aswad, udah aku ikuti Rasulullah. Jadi ini bantahan telak kepada orang-orang yang tabarruk dengan hajar al-aswad. Sampai anda pernah lihat ketika di Masjid Al-Haram di Ka'bah ada seorang yang memasukkan imamahnya ke dalam kiswah Ka'bah. Allah Allah, mungkin tabarruk, mau nanti diambil biar tinggal asar-asar dari debu-debu Ka'bah itu mungkin. Dia soalnya nggak bisa masuk ke area hajar al-aswad, jadi ke pintunya aja lah itu menjadi. Makanya sebagian orang kan menggunting kiswah Ka'bah. Mereka menganggap bahwa ini bisa memberikan manfaat dan mudarat. Sementara hajar al-aswadnya saja kata Umar tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dan mencium hajar al-aswad ini karena mengikuti Rasulullah. Kok bisa ada orang yang menjadikan itu sebagai sarana untuk tabarruk? Wa qad taqaddama qawlu ba'dhi salaf, sudah kita sebutkan ucapan sebagian salaf, ittabi'u wa la tattabi'u faqad kufitum. Ikutilah, contohlah, jangan kalian bikin bid'ah, sungguh kalian telah dicukupkan. Kama taqaddama anna min syarti qabulil amal tajridul mutaba'ati ar-rasul wa qad ja'at an-nusus al-katsira fil Qur'an was sunnah allati fiha al-amru bi ta'ati Allah wa ta'ati rasulih wan nahyu an ma'siyati Allah wa ma'siyati rasulih fala yajuzu li ahadin an yakhruja amma madat bihi as-sunnah wa dalla 'alaihi al-kitab was sunnah wa kana 'alaihi salaful ummah. Kata beliau, sebagaimana yang telah kita sebutkan bahwa syarat diterimanya amal adalah apa? Ikhlas dan mutaba'ah, mencontoh Rasulullah. Dan dalil-dalil sangat banyak di dalam Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan untuk mentaati Allah dan Rasulnya, melarang dari memaksiati Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh bagi siapapun untuk keluar dari konsep ini. Dan ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran dan Sunnah dan para salafus saleh. Maka wajib kita fahami apa yang menjadi ibadah di zaman Rasulullah dan para sahabat dan apa yang bukan menjadi ibadah. Nah, dan ada juga kaidah satu lagi terakhir, karena enggak disebutkan di sini sebenarnya. Ada kaidah dalam ibadah yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan para sahabat. Kalau ada sesuatu dari perkara agama yang tidak dikerjakan Rasulullah dan para sahabat, kemudian ma'awujudil muqtadi wa intifa'il mawani', pendorongnya ada, penghalangnya terangkat, maka itu adalah ibadah yang bid'ah. Contoh misalnya maulid, ambil lagi maulid. Apakah ada pendorongnya di zaman Rasulullah untuk dikerjakan? Apa biasa yang menjadi pendorong orang-orang mengerjakan maulid, Bang David? Makan kuenya aja. Berarti itu murni
urusan dunia kan. Pak ini Abu siapa? Agil. Yang biasalah kita dengar, mencintai Rasulullah, mengingat Rasulullah, mempelajari sejarahnya, kan gitu biasa kan. Ini kan pendorong dia untuk melakukan perayaan itu, mengkhususkan 12 Rabiul Awal untuk mengingat apa? Sejarah Rasulullah, membagikan makanan, sedekah, sampai ada lagi yang orang yang paling jahil ana lihat, subhanallah. Enggak, dia bilang bengkong apa hukumnya? Mubah. Timun mubah, nanas mubah, bumbu rujak mubah. Ketika disatu-satukan jadi rujak, apa hukumnya? Mubah. Sedekah apa hukumnya? Sunnah. Kemudian apa lagi? Membaca sejarah Nabi, sunnah. Kemudian salawatan, sunnah. Ini ucapan mereka. Ketika digabungkan, kenapa jadi bid'ah? Ini kata mereka. Ketika digabungkan perkara-perkara ini di hari raya Maulid atau di hari Maulid, kenapa jadi bid'ah katanya? Padahal ini perkara-perkara itu apa? Sunnah sebelumnya. Kenapa ketika digabungkan menjadi bid'ah? Subhanallah, menunjukkan kebodohannya terhadap ibadah, konsep ibadah. Ibadah itu ada muqayyadah, ada mutlaqah. Ada yang terikat dengan waktu, ada yang terikat dengan tempat. Maka mengkhususkan ibadah di hari tertentu yang tidak dikhususkan oleh syariat adalah bid'ah. Kenapa enggak dia faham konsep ini? Sebagaimana salat Jumat apabila dilakukan setelah asar, sunnah apa bid'ah? Jelas bid'ah. Karena ibadah itu muqayyadah, ada yang ditentukan. Maka mengkhususkan ibadah yang tidak dikhususkan pada waktu tertentu, maka bid'ah. Ini menunjukkan kejahilan yang memang hakikat dari ibadah dan hakikat bid'ah. Nah, kemudian kita katakan harus penghalangnya tadi diangkat, kan gitu. Apakah ada yang menghalangi Nabi dan para sahabat dan para tabi'in untuk merayakan maulidnya, atau para sahabat deh setelah Nabi meninggal, kan gitu. Apakah ada penghalang dari para sahabat, yakni sesuatu yang menghalanginya, mereka enggak mampu melakukannya? Ada yang enggak mungkin kan? Mereka mampu melakukannya tapi mereka tidak mengerjakannya. Ini menunjukkan sesuatu itu adalah bid'ah. Maka tidak ada khilaf di situ. Jangan sampai orang-orang dai-dai yang memiliki pemahaman sururi ini ingin mengkaburkan konsep akidah Ahlussunnah. Ini katanya khilaf karena takut apa? Takut ditinggalkan manusia. Takut nanti kajian dibubarkan. Subhanallah, Imam Ahmad, belajarlah ke Imam Ahmad. Lebih baik aku mati dibandingkan orang-orang sesat gara-gara mengikutiku. Lebih baik aku mati, dicambuk, dipukul, mati, udah kelar. Ini urusanku dengan Allah, mati syahid di atas dakwah, di atas sunnah. Dibandingkan apa? Dibandingkan membuat fatwa menyesatkan umat. Taib, ada pertanyaan? Fadhal. Taib. Ahsant. Sebenarnya akan ada pembahasannya di akhir kitab insyaallah. Patokan seseorang keluar dari Ahlussunnah, rinciannya insyaallah nanti akan datang biiznillah. Tapi secara umum tidak diperbolehkan menuntut ilmu di sisi ahlul bid'ah. Tidak diperbolehkan menuntut ilmu di sisi ahlul bid'ah. Berkata Abdullah bin Sirin, "Inna hadza ilmu ad-din, fanzur amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu agama ini adalah, ilmu ini adalah agama. Bukan sesuatu kayak urusan dunia yang bisa siapa saja kita beli barang, kan itu hatta dari orang Yahudi. Ini ilmu ini agama, enggak bisa diambil dari siapapun. Maka lihatlah manhaj seseorang, akidah seseorang yang kalian ingin ambil ilmunya, yang kalian ingin dengarkan, yang kalian ingin ikuti kajian. Kenapa? Karena apabila ahlul bid'ah atau para mumayyi' ini manhaj abu-abu. Dia enggak mau jadi ahlul bid'ah, tapi enggak mau juga meninggalkan manhaj salaf. Jadi sering fatwanya itu mencocoki fatwa ahlul bid'ah. Bersikap lemah lembut dengan ahlul bid'ah dalam urusan-urusan fatwa. Seperti ini tadi masalah maulid, dianggaplah nanti khilafiyah supaya apa? Tidak dijauhi orang-orang umum. Maka ini diantara manhaj tamyi'. Maka seseorang dilarang mengambil ilmu dari para mumayyi'in. Kenapa? Khawatir kita terjatuh pada konsep agama dia, kena syubhat. Ini kan syubhat, ini bahaya nih. Awalnya nanti khilafiyah, besok ikut merayakan.
tunggu aja lah. Hari ini berfatwa bolehnya khilafiyah, besok mungkin dia udah kita lihat mengisi di acara maulid. Dan bid'ah, subhanallah, kata para ulama, menggiring kepada bid'ah yang lain. Masalah bid'ah, masalah syirik, ini enggak ada rem, harus gas terus. Harus gas terus, dijelaskan apapun yang menimpa kita ini di jalan Allah. Fasbir ala ma asabak. Kita baca tadi apanya? Ayatnya. Dari ayat 6. Kayaknya ada yang tertinggal. Bahwa amar ma'ruf nahi munkar itu senantiasa akan dibarengi dengan ujian dari manusia. Dan ini wasiat Luqman kepada anaknya. Ya bunayya wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak. Perintahkan yang ma'ruf, larang manusia dari kemungkaran, sabar atas apa yang menimpamu. Kata para ulama di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang mengingkari dari kemungkaran pasti akan mendapatkan gangguan dari manusia. Kalau kita ajak orang misalnya apa? Ayo sholat Pak, mungkin enggak marah. Tapi Pak, jangan lakukan ini ya, ini bid'ah. Tunggu. Kan gitu. Tunggu tanggal mainnya. Akan kita dapatkan gangguan dari mereka, maka inilah yang wajib kita sabarkan. Dan itulah keindahan dakwah ini. Karena kalau memang enggak diuji, enggak ada, ya memang sebagaimana Anda katakan, safety player, mau cari aman, enggak bisa. Enggak bisa. Tujuan kita Allah ciptakan bukan membuat manusia ridha. Tujuan kita hanya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Nabi, apa yang dijelaskan oleh para ulama. Adapun kalian menerima itu urusan kalian dengan Allah. Nah, jadi tidak diperbolehkan menuntut ilmu kepada ahlul bidah dan para mumayyi'. Adapun patokannya kapan keluar, insyaallah akan datang pembahasannya biiznillah. Artinya kapan